Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita limpahan kenikmatan, terutama nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa senantiasa dan selalu melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan hari raya Idul Fitri, dalam hal ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Ramadan kita selama 1 bulan penuh kemarin, dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, ya, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, semuanya mudah-mudahan menjadi pahala yang akan memberatkan mizan kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada pelajaran yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang berharga ini. Pelajaran setelah kita melewati Idul Fitri, setelah melaksanakan salat Idul Fitri. Tentu saja kita memahami di masyarakat, di mana saja, ya, kita juga melihat tayangan-tayangan di televisi, ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Ada yang sholat di rumah, ada yang tetap melaksanakan sholat di masjid. Ada beberapa masjid yang sudah diumumkan sebelumnya, seperti di Jawa Timur, mengumumkan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid besar Jawa Timur, tetapi kemudian dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dan kemudian dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita ingin ambil pelajaran. Pelajarannya adalah harus kita pahami yang pertama, kondisi saat ini adalah kondisi tidak pasti, tidak tahu pasti. Kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak pasti aman. Tidak ada yang bisa memastikan. Kondisi sekarang adalah kondisi yang ragu-ragu kita. Ya. Diyakinkan seperti apa juga kondisinya ragu-ragu. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kondisi kita sekarang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita sedang terkena wabah, penyebarnya wabah corona yang tidak terdeteksi pasti 100%. Ada orang tanpa gejala, sehat dia, padahal ada terpapar virus di tubuhnya. Ada virus di badannya, ada virus di darahnya, tapi dia sehat-sehat saja. Dan dia beraktivitas seperti biasa. Tidak menunjukkan gejala, tidak panas, tidak pegal, tidak pusing, tidak batuk, tidak pilek, tidak. Dia berhidup biasa, aman. Tapi kemudian dia bertemu dengan orang, ya, terpapar lewat udara yang dekat, kecipratan, kemudian bersentuhan, kemudian orang yang terpapar itu orang yang lemah imunitasnya, kemudian menjadi sakit, gitu, menjadi sakit karena terpapar virus dari kita. Nah, makanya ini kita tidak tahu pasti, ya. Kita sekarang kondisinya tidak tahu pasti, tidak pasti aman, ya. Kemudian ragu-ragu. Bagaimana mensikapinya? Ini zaman modern, zaman serba cepat, ya, tidak seperti zaman dulu yang pakai unta, kendaraan pakai kuda, wilayahnya jauh, dibatasi oleh batasan-batasan geografis. Kalau sekarang tidak. Kita punya kendaraan yang cepat, pesawat, ya, mobil angkutan kereta api cepat. Jadi orang bisa sampai ke daerah tertentu dalam waktu jam-jaman. Dulu mungkin bulan-bulanan. Pergi haji berapa bulan dulu? Lama sekali. Kalau sekarang cepat, 8 jam sampai kita ke tanah suci Mekah. Jadi coba cepat. Artinya penyebaran pun bisa cepat. Ini yang ingin kita ambil pelajaran. Jadi sikap terbaik nih ketika dalam kondisi seperti ini, sikap terbaik adalah kita menggunakan petunjuk dan arahan dari Allah, dari Rasul, dari para alim ulama,
dari para ustadz yang mengetahui. Bukan menggunakan perasaan. Ya, sekali lagi. Dalam melakukan aktivitas yang kaitannya dengan hukum perbuatan, kita harus menggunakan dalil, bukan menggunakan perasaan. Dalil yang kita lakukan. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyangkut orang lain. Kalau menyangkut diri sendiri sih tidak masalah, kita yang menanggung sendiri. Tapi kalau menyangkut orang lain, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dampak yang kita timbulkan kepada orang lain. Artinya contoh perasaan misalkan, ini kan Idul Fitri setahun sekali, sayang kalau tidak dilaksanakan. Kita akan ketemu, belum tentu kita ketemu tahun depan. Ini adalah ibadah setahun sekali. Nah, itu perasaan. Sudah lama nih kita tidak Jumatan. Tidak Jumatan. Gak enak rasanya nih perasaan gak Jumatan nih. Takut dosa dan sebagainya. Nah, itu perasaan. Gak enak nih silaturahmi ke saudara kalau tidak dilakukan. Mungkin aman deh kita, aman saja. Nah, itu perasaan. Itu perasaan. Ya. Jadi jangan menggunakan perasaan. Tapi gunakanlah dalil. Nah, saya akan sampaikan beberapa. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Satu, mentaati ulama dan umaro. Ya. Mentaati ulama dan umaro. Yang taat kepada petunjuk Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis. Itu wajib. Ya. Buka surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mana ulil amri? Ulil amri itu ya dari tingkat atas sampai bawah. Kalau kita secara umum ulil amri ya dalam konteks negara kita, ini dalam konteks negara kita dari atas sampai bawah. Bawahnya apa? RT, RW. Mana yang menyangkut yang berdampingan? Mungkin DKM, masjid setempat. Jadi RT, RW, DKM setempat. Ya. Kalau mereka sudah bermusyawarah dan memutuskan, ya patuhi harusnya, taati. Ini dalil, bukan perasaan. Itu sikap pertama, ya. Jadi gunakan dalil dengan mentaati Allah dan Rasul dan ulil amri. Ya. Yang kedua, bertanya kepada orang yang berilmu. Ini sikap mencari dalil, bertanya kepada orang yang berilmu. Kita orang awam tidak tahu istinbat dalil, bertanya kepada orang yang berilmu. Itu yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahui. Nah, jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahui. Ini dalil, landasan. Yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kalian melakukan sesuatu perbuatan yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Yang kedua dalil. Yang ketiga, dalam kondisi tidak tahu, tidak aman, tidak pasti, ragu-ragu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dalam kondisi sekarang tidak tahu pasti, jangan. Jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tidak sentuhan. Sekalipun dengan siapapun, harusnya diikuti. Walaupun dengan saudara yang kita tahu pasti aman, tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Memang berat karena kita menggunakan perasaan. Jangan gunakan perasaan. Itu. Ya, ini 3 dalil Al-Quran ya, yang mengisyaratkan tentang sikap kita bertanya, menjaga diri kepada orang yang berilmu, menjaga diri dari bahaya. Yang ketiga, kita ambil kisah tentang Arab Baduy, tentang tawakal. Ada Arab Baduy di masa Rasulullah SAW. Rasul sedang di masjid, dia masuk, ditanya sama Rasul, kamu kesini naik apa? Naik kuda. Gitu. Kudamu sudah diikat belum? Belum ya Rasul. Aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Apa Rasul katakan?
ikat dulu kudamu, kemudian tawakal kepada Allah. Lihat coba, pahami. Ini kondisi kita sekarang. Tidak tahu pasti. Apakah yakin kalau tidak diikat akan hilang kudanya? Tidak pasti. Kalau sekarang motor kita punya motor tidak diikat, tidak dikunci, kunci ganda. Apa? Akan hilang? Pasti tidak. Mungkin tidak hilang. Banyak yang tidak hilang. Aman. Bahkan ada yang di parkiran itu, Pak, jangan dikunci. Jangan dikunci motornya, kata tukang parkir. Begitu diawasi sama dia mungkin. Dengan motor yang banyak begitu. Itu ya, tidak pasti. Tapi, walaupun tidak pasti, karena tidak pasti, justru Rasul menyuruh mengikat. Walaupun kalau tidak diikat, tidak pasti hilang. Gitu. Jadi ini ragu-ragu sebenarnya. Hilang nggak ya kalau nggak diikat? Kadang-kadang tidak hilang. Tapi tetap disuruh untuk diikat. Walaupun dengan tidak diikat, belum tentu hilang. Ini ikhtiar syar'i, ini tawakal kepada Allah. Gitu. Jangan pakai perasaan. Aman kali kampung orang mah, tidak ada apa-apa. Ayo keluar rumah tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, sentuhan dengan orang sembarang semuanya. Nah, itu udah melanggar aturan syariat. Melanggar. Kita melaksanakan sholat Jumat, tidak pakai physical distancing, tidak diatur jarak. Ini melanggar syariat. Melanggar ikhtiar. Nah, melanggar ikhtiar. Walaupun ketika sholat Jumat tidak terjadi apa-apa, karena kita tidak physical distancing, tapi melanggarnya itu justru bisa menjadi dosa buat kita. Kata kita tidak menjaga kehati-hatian yang diisyaratkan oleh syariat. Gitu. Ini pelajaran yang harus dilihat ya. Jadi harus ikhtiar semaksimal mungkin. Masalah keputusan dari Allah, takdir dari Allah, serahkan kepada Allah. Kayak gitu. Yang keempat, kisah pandemi di masa Umar bin Khattab. Waktu gubernur Syam Abu Ubaidillah bin Jarrah jadi gubernur di Syam terkena wabah taun. Umar ke sana. Diskusi, keputusannya akhirnya dengan hadis Nabi ya dari sahabat yang lain, kemudian Umar akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Itu. Padahal apa? Padahal kalau Umar masuk ke Syam, belum tentu Umar terjangkit. Dan penduduk Syam juga tidak semuanya meninggal, tidak semuanya sakit terpapar virus. Ada yang sehat, ada yang selamat. Tapi walaupun tetap di Syam ada yang selamat, ada yang tetap sehat, tidak terpapar virus, Umar tetap kembali ke Madinah, tidak memaksakan diri untuk masuk ke negeri Syam. Ini pelajaran. Sesuatu yang tidak pasti, ambil yang aman, ambil sesuai tuntunan syariat. Kemudian yang kelima, terapkan kaidah usul. Darul mafasid aula min jalbil masolih. Mencegah bahaya lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Mencegah bahaya sama dengan mencegah terjangkitnya virus kepada kita dan orang lain lebih baik, lebih utama daripada mengejar pahala ibadah, pahala sholat, pahala taqarrub kepada Allah. Ya, lebih utama menjaga bahaya itu daripada mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jum'ah, dengan sholat sunnah Idul Fitri yang pahalanya banyak, tapi dengan kemungkinan membahayakan orang lain. Itu. Ini dalil, bukan perasaan. Ini dalil. Darul mafasid aula min jalbil masolih. Bahayanya terjangkit, maslahatnya pahala. Lebih baik menjaga bahaya daripada memperoleh pahala yang banyak. Kenapa? Karena bisa diganti. Jumat dengan zuhur. Kalau tidak memungkinkan physical distancing di masjid kita zuhur saja di rumah. Idul Fitri yang kemarin yang sudah kita lakukan, bisa di rumah saja. Udah ada panduannya. Tanpa khutbah boleh, sholat sunat saja 2 rakaat. Punya pahala nggak? Punya. Dosa nggak? Tidak berdosa. Kayak gitu. Itu sudah ada solusinya dalam Islam. Gitu. Sudah ada solusinya dalam Islam. Gitu. Ya. Yang keenam, ya, yang keenam dalam kondisi tidak pasti seperti ini. Karena kondisinya tidak tahu pasti, tidak pasti aman dan ragu-ragu, kaidah usul. Ini dari ulama loh. Imam Syafi'i rahimahullah ya, dan beberapa ulama yang lain, imam mazhab menampilkan usul kaidah usul ini. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, tinggalkan yang tidak pasti, tinggalkan yang tidak pasti aman. Cari, ambil, lakukan yang pasti aman.
pasti tidak meragukan. Ini kaidah usul. Kita bersikap pakai dalil. Kalau pakai dalil, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau nggak pakai dalil, tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang ketujuh, harusnya kita lebih ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan yang mengkhawatirkan, maksudnya kenapa kita menghindari masjid? Justru kita harus dalam kondisi seperti ini, ada wabah, kita harus dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu hanya di masjid? Sempit sekali Islam kalau taqarrub kepada Allah hanya di masjid. Toh kita tidak menutup masjid, hanya membatasi. Sholat wajib tetap ada. Kalau Jumat memungkinkan silahkan sholat Jumat dengan physical distancing. Itu yang lain-lain baca Quran silahkan. Yang tidak boleh kan berkerumun, berdekat-dekatan. Yang itu tidak ada jarak itu, gitu. Jadi jangan berdalih taqarrub kepada, mendekatkan diri kepada Allah. Yakin tidak kita sudah dekat dengan Allah dengan masjid dibuka? Optimal belum? Di rumah bisa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, tilawah Quran, bersedekah. Masih banyak taqarrub kepada Allah yang bisa kita lakukan. Bukan di masjid. Kita bukan menghindari masjid. Kita membatasi kumpul-kumpul di mana saja, termasuk di masjid. Paham ya? Pahami ini. Jangan sampai salah paham. Jangan pakai perasaan, sekali lagi. Jangan pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan. Yang terakhir, memutuskan sesuatu harus dengan mempertimbangkan kemaslahatan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak. Bukan masalah takut dan tidak takut, ya, tapi masalah maslahat tidak maslahat untuk kita dan orang banyak. Ini mungkin hikmah yang bisa kita ambil, ya. Saya sampaikan di kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, hilang dari negeri kita, hilang dari negeri kaum muslimin semuanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.